Halo guys, pada kali ini pembahasan kita yaitu ulang tahun dalam Islam. Tradisi manis yang ternyata bermasalah. Kok bisa sih guys bermasalah? Ada yang tahu? Setiap tahun kita menunggu satu tanggal. Tanggal di mana notifikasi masuk, story di-upload, kue disiapkan, lilin dinyalakan. Semua orang bilang, selamat ulang tahun. Tapi sebagai muslim, pernah nggak kita berhenti sebentar dan bertanya, apakah ini bagian dari ajaran Islam atau cuma kebiasaan yang kita warisi tanpa pikir panjang? Karena faktanya, dalam perspektif sebagian besar ulama yang berpegang pada sunnah secara ketat, merayakan ulang tahun tidak dibenarkan dalam Islam. Kenapa? Mari kita bedah pelan-pelan. Segmen 1. Islam dan batasan perayaan. Dalam Islam, perayaan itu bukan hal bebas. Nabi Muhammad SAW bersabda ketika sampai di Madinah dan melihat masyarakat memiliki 2 hari raya. Sesungguhnya Allah telah mengganti untuk kalian 2 hari yang lebih baik dari itu, Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Abu Daud. Perhatikan kalimatnya, diganti. Artinya, Islam membatasi bentuk perayaan umatnya. Tidak semua hari boleh dijadikan ritual tahunan. Tidak semua momen boleh dirayakan sebagai hari khusus. Islam hanya menetapkan 2 hari raya resmi. Maka ketika muncul perayaan rutin tahunan seperti ulang tahun, sebagian ulama melihat ini sebagai bentuk penambahan hari raya baru dalam Islam. Dan dalam agama, menambah sesuatu tanpa dalil adalah perkara serius. Kalau begitu, dari mana sebenarnya tradisi ulang tahun ini berasal? Apakah dari Nabi? Dari para sahabat? Dari generasi tabi'in? Jawabannya, tidak. Segmen 2. Sejarah yang bukan dari Islam. Tradisi ulang tahun sudah ada sejak Mesir kuno. Tapi yang dirayakan bukan ulang tahun biasa. Itu adalah hari penobatan Fir'aun, dianggap sebagai kelahiran dirinya sebagai dewa. Di Yunani kuno, masyarakat membuat kue bundar dengan lilin untuk Dewi Artemis, simbol bulan. Lilin ditiup sambil berdoa, karena mereka percaya asap membawa doa ke langit. Di Romawi, ulang tahun bangsawan mulai dirayakan secara besar-besaran. Artinya jelas, tradisi ulang tahun lahir dari budaya pagan, bukan dari wahyu. Dan dalam Islam ada prinsip penting. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Inilah yang disebut tasyabuh, menyerupai kebiasaan khas agama atau budaya lain. Sebagian ulama memandang bahwa walaupun hari ini ulang tahun terlihat sekedar budaya, akarnya berasal dari ritual non-Islam. Dan Islam sangat berhati-hati dalam masalah simbol dan tradisi. Mungkin ada yang berkata, sekarang kan cuma tiup lilin doang, nggak ada niat sembah dewa. Baik, tapi mari kita lihat lebih dalam. Segmen 3, tiup lilin, potong kue, dan nyanyian. Kenapa harus tiup lilin? Dalam sejarahnya, lilin ditiup sambil mengucapkan harapan. Ada keyakinan simbolik bahwa doa akan terkabul. Dalam Islam, doa bukan ritual simbolik. Doa adalah ibadah, dan ibadah tidak boleh meniru praktik ritual agama lain. Kenapa harus potong kue? Kue bundar dalam sejarah Yunani adalah simbol bulan. Walaupun hari ini orang tidak lagi memaknai begitu, asal-usulnya tetap dari sana. Kenapa ada lagu Happy Birthday to You? Lagu ini lahir dari budaya barat modern, bukan bagian dari tradisi Islam. Lalu pertanyaannya, kalau semua ini bukan berasal dari ajaran Islam dan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi maupun para sahabat, kenapa kita merasa itu bagian dari kehidupan seorang muslim? Disinilah konsep bid'ah masuk. Bid'ah adalah perkara baru dalam agama yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Sebagian ulama mengkategorikan perayaan ulang tahun sebagai bid'ah karena menjadikannya rutinitas tahunan yang dianggap istimewa tanpa dasar syariat. Tapi kan di Indonesia beda. Betul, sekarang banyak yang tidak tiup lilin, diganti dengan tumpengan, diganti doa bersama, diganti santunan. Terlihat lebih islami. Tapi pertanyaannya bukan sekedar bentuknya. Pertanyaannya adalah, apakah Islam pernah mengajarkan untuk mengkhususkan tanggal kelahiran setiap tahun sebagai perayaan? Jawabannya tetap tidak. Kalau niatnya bersyukur, bersyukur itu tidak harus menunggu setahun sekali. Syukur itu setiap hari. Kalau niatnya doa, doa tidak perlu menunggu tanggal lahir. Pelajaran dari umur yang berkurang. Dalam Islam, bertambah usia bukan sekedar momen bahagia. Itu tanda bahwa jatah hidup berkurang. Hasan Al-Basri pernah berkata, "Wahai anak Adam,
Sesungguhnya engkau hanyalah kumpulan hari. Setiap kali satu hari berlalu, maka hilanglah sebagian darimu. Bayangkan, setiap ulang tahun bukan sekedar nambah umur, tapi mendekati matian. Maka kalaupun ada momen di tanggal lahir, seharusnya itu jadi momen muhasabah, bukan pesta. Bukan selebrasi berlebihan, bukan ajang flexing media sosial. Karena Islam tidak pernah mengajarkan merayakan berkurangnya umur. Pesan tegas untuk Gen Z dan Gen Alpha. Anak muda hari ini hidup di era validasi. Semakin banyak yang mengucapkan selamat, semakin merasa berarti. Tapi nilai seorang muslim tidak diukur dari berapa banyak ucapan ulang tahun. Nilai seorang muslim diukur dari ketakwaannya. Kalau kamu ingin selamat, carilah keselamatan di akhirat. Kalau kamu ingin hadiah, carilah pahala. Kalau kamu ingin bahagia, carilah ridha Allah. Merayakan ulang tahun mungkin terlihat kecil, tapi dalam agama, perkara kecil yang dilakukan terus-menerus bisa menjadi kebiasaan yang dianggap normal, padahal tidak ada dasarnya. Dan Islam menjaga kemurnian ajarannya. Bukan berarti kita harus kasar pada orang yang berbeda pendapat. Bukan berarti kita menghakimi. Tapi sebagai Muslim, kita harus tahu prinsip. Tidak semua yang viral itu benar. Tidak semua yang umum itu sesuai sunnah. Kita sudah sampai di akhir, guys. Jadi, apakah merayakan ulang tahun dibolehkan? Dalam perspektif yang ketat terhadap sunnah, jawabannya tidak dianjurkan dan sebaiknya ditinggalkan karena tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berakar dari tradisi non-Islam dan berpotensi menyerupai ritual kaum lain. Sebagai Muslim, kita cukup punya 2 hari raya, cukup punya syariat yang jelas, cukup punya tuntunan yang sempurna. Ulang tahun bukan bagian dari Islam. Dan kalau memang kita cinta Nabi, maka cara baik merayakan hidup bukan dengan tiup lilin, tapi dengan mengikuti sunnah beliau. Karena pada akhirnya, yang menentukan keselamatan bukan tanggal lahir kita, tapi bagaimana kita mengakhiri hidup kita. Apakah dengan keadaan yang husnul khotimah atau su'ul khotimah? Like, komen, dan subscribe ya guys untuk hal menarik lainnya.